Oke guys, welcome to the podcast. Hari ini spesial banget ya. Di sini gue gak sendiri. Mungkin kalau misalnya emang kalian lihat ya, kita nih berempat. Kita nih ngegoib ya. Kita berempat ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya, biar enak ya. Boleh. Oke, kenalin, nama gue Ade Firmansyah. Nama gue Frizal Lumoa. Nama gue Fioral Aliazaki. Nama gue Raffi Narendra. Kalau misalnya kalian pengen tahu ya, ini nih 1, 2, 3 ini temen-temen gue anak-anak gaul. Gol abis ya. Oke guys, jadi malam ini nih kita bakal bahas yang seru banget. Kita bakal bahas yang seru banget, gimana sih bahasa itu jadi culture di anak tongkrongan ya. Ya. Gimana bahasa itu jadi culture di obrolan, di sosialisasi, entah itu di dunia sekolah, bekerja, ataupun ya berteman nongkrong pada umumnya gitu tuh. Kayak bahasa OTW, on the way, terus FYI for the information nih. Nah itu kan jadi sebuah pemberitahuan nih gitu tuh, bahwa bahasa-bahasa gaul yang jarang dimengerti orang mungkin ya gitu tuh. Tapi kalau misalnya dari anak tongkrongan sendiri nih, anak-anak gaul itu gimana sih bahasa itu? Dari kalian gimana? Kalau misalnya dari gue sih kayak contohnya deh, misalkan kayak OTW. OTW itu kan kayak singkatan dari on the way. Ya itu kan kayak kalau misalkan di tongkrongan ya, biasanya kan gue kan suka nongkrong ya. Kayak kalau misalkan nanya nih, kayak ada teman belum datang nih, kayak terus kayak nanya lah, di mana? Nih gue OTW gitu. Nah biasanya kan itu kayak kalau misalkan kayak orangnya udah deket lah gitu, kayak kita bertemannya kayak udah deket banget lah gitu. Itu kan kayak biasanya kayak ya udah gitu, biasa aja gitu. Tapi kayak kalau misalkan ranahnya kayak ke orang yang baru deket tuh kayak gimana gitu, kayak ada rasa kayak gimana gitu, takutnya dia nggak tahu arti bahasanya kayak apa gitu ya. Jadi kayak menurut gue sih kayak kalau misalkan OTW kayak dari tongkrongan ada bahasa OTW itu lebih simpel, lebih ke kayak ya enak aja gitu nyebutnya gitu. Kayak dikhususkan ya gitu. Kalau dari Raffi sendiri gimana? Dari Frizal dulu deh. Yang tadi itu Kalau dari saya apa ya? Kalau misal kayak singkatan gitu, apalagi perbedaan ini ya, perbedaan umur sama misal kan kita nih Gen Z ya. Kalau sama generasi milenial itu pasti udah berbeda. Misal nih kayak kerkom. Kalau dari apa ya? Dari generasi milenial itu pasti nggak tahu kerkom itu apa. Kayak itu kan dari singkatan dari kerja kelompok. Jadi kalau kayak kita nih pasti kalau mau ngajak kerja kelompok tuh pasti ngomongnya kerkom gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau ngomong yang kayak gini harus apa ya, harus kayak teman-teman tongkrongan yang setara gitu. Kalau beda sama yang beda generasi pasti nggak paham. Ya kayak contohnya dosen gitu ya. Kan kalau misalkan ke dosen tuh kayak gimana gitu ya, Pi? Ya mungkin karena kita kalau misalkan dengan dosen gitu, kita punya perbedaan generasi ya. Yaitu mungkin kalau misalkan kita menggunakan bahasa-bahasa gaul, pasti beda generasi juga beda bahasa juga. Kita juga pasti nggak nyambung gitu. Menyesuaikan lah sama menyesuaikan faktor umur juga. Iya benar. Jadi takutnya kayak disangkanya kayak nggak sopan aja gitu, kayak contoh dosen, Pak, saya mau kerkom. Ya apa kerkom gitu ya? Kan biasanya kan kalau misalnya ke dosen ya minimal ya harusnya kayak kerja kelompok gitu. Iya. Gak mungkin dong kalau misalnya tua, lu lagi ngapain? Iya, kali ya. Oh gitu. Emang bahasa-bahasa kayak gitu emang dikhususkan berarti ya. Tapi kalau misalkan gitu tuh, emang kalian itu pakai bahasa itu tuh emang dikhususkannya untuk teman dekat gitu? Apa emang dikhususkannya untuk anak muda aja gitu tuh? Kayak gimana gitu? Dari Raffi gimana? Dari Raffi deh. Mungkin gini ya, kita menggunakan bahasa-bahasa gaul tuh kayak sama teman-teman yang udah dekat gitu. Mungkin kalau yang kita baru kenal gitu, kita pakai bahasa-bahasa yang biasa gitu. Kalau gaul itu mungkin ranahnya ke teman dekat lah. Yang akrab yang kita sering nongkrong gitu ya. Gitu.
Terus juga kalau misal kayak pakai kata-kata gaul kayak gini pasti harus ada penyesuaian umur lah sama yang lebih tua. Jadi kalau ngelihat orangnya tuh kayak mungkin lebih dewasa atau lebih tua, jadi bahasa sehari-hari, bahasa formal, beda sama kayak bahasa tongkrongan gitu. Jadi Dari kalau Vio sendiri gimana? Kalau misalkan menurut gue sih kayak dari gue sih kayak kalau misalkan bahasa ini tuh kan kayak maksudnya kayak modern lah gitu, kayak apalagi kayak Gen Z lah gitu. Kalau misalkan Gen Z kayak nggak pakai bahasa kayak on the way, kayak ATW atau misalkan kayak FII dan sebagainya macam itu kayak agak kurang gimana gitu ya, kayak kurang Gen Z gitu ya. Ada yang kurangnya gitu. Jadi kayak biasanya kalau misalkan kayak yang pakai bahasa kayak gitu biasanya kayak Gen Z gitu menurut gua. Terus juga kayak pandangannya kayak apa ya, orang itu kalau nggak pakai bahasa gaul kurang gaul gitu. Iya, iya kurang gaul aja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nggak pakai bahasa gaul berarti dia kurang gaul. Iya, betul. Ada tuh istilahnya kudet, kurang gaul. Betul. Itu juga disingkat dari kurang update jadi kudet. Berarti emang Gen Z apa anak gaul nih? Emang bahasa tuh suka-suka disingkat gitu kan? Gitu tuh. Sebenarnya kayak Gen Z tuh gimana ya, orangnya tuh pengen simpel. Iya. Tapi kayak dia juga kayak apa ya, dari Gen Z tuh kayak ada sisi positifnya gitu. Jadi kayak dia bisa mengembangkan bahasa gitu. Kayak yang awalnya kayak aku berangkat dulu ya, jadi kayak OTW gitu. Lebih ke modern aja gitu. Kalau dari Raffi, tadi kayak sempet ada pengen ngomong gitu. Apa sih Iya. sebenarnya? Apa gimana dong? Apa sih sebenarnya? Ngomongin apa sih? Kalau dari gua mungkin kalau menggunakan bahasa gaul itu tuh ranahnya ke teman aja ya. Mungkin kalau sama orang tua itu beda, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan gitu. Takutnya pandangan dari orang yang lebih tua tuh mungkin dilihatnya kurang sopan, ini enak kurang sopan gitu. Nanti jatuhnya kurang ajar. Dasar lu kurang ajar. Ini ngomong-ngomong kalau misalkan bahas kurang ajar, ini aduh haus banget ya. Emang biasanya kalau misalnya anak nongkrong itu suka ngopi. Kalau misalkan nggak ngopi nggak abdol. Gitu lah. Ini boleh sambil minum nggak? Ya kan dulu kan kita kan udah ada kopi ya, kali nggak diminum ya. Boleh. Iya. Biasanya biar lebih chill ya. Katanya gini, cheers dulu dong bro. Oh boleh. Jangan minum dulu. Boleh, cheers dulu. Cheers. Ternyata nongkrong sama anak-anak gaul ini seru juga ya. Iya. Ya. Banyak yang sudut pandang yang gue nggak tahu jadi tahu. Iya. Apalagi bisa dibilang banyak ya. Misal kalau misalnya ngomongin kudet kurang update gitu kan. Mungkin banyak ya. Kita bisa menemukan banyak orang di berbagai tempat gitu. Apalagi kalau misalnya lagi ngobrol dan nongkrong gitu tuh. Kita pakai bahasa gaul. Tiba-tiba ada orang yang kudet nggak nyambung aja ngobrolnya gitu tuh. Itu gimana itu tuh? Dari gue yang pernah ngerasain yang kayak gitu. Dan gue yang dari Sulawesi kan kayak ngomong-ngomong kayak kata-kata kayak OTW gini, kerkom gini, kayak di sana kan jarang yang ngomong kayak gitu. Jadi waktu di sini setelah sering nongkrong, sering main, jadi ke bawah aja gitu bahasanya, jadi kebiasaan. Seru nggak? Lumayan, soalnya lebih ini nggak ribet. Lebih simpel gitu ya. Nggak kayak yang harus detail banyak ngomong gitu. Kalau misalnya ada yang singkat, kenapa harus yang susah? Itu gengsi banget itu. Pengen singkat-singkat ya. Ngomongin singkat-singkat, terkait singkat-singkat nih ya. Kalau misalnya bahasa itu sendiri itu jadi agent of change nggak sih buat budaya gitu, atau malah ngegeser adanya bahasa budaya tertentu gitu tuh? Gimana itu Raffi? Mungkin kayak kan kita di Gen Z ini kayak sering menggunakan bahasa-bahasa gaul. Nah, itu menurutku kayak sebenarnya nggak mengubah sih, kayak lebih ke modern, lebih ke apa ya? Pertukaran bahasa atau penggabungan bahasa. Kayak ya intinya lebih modern gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa baru, tapi kita juga nggak lupa sama bahasa-bahasa yang sebelumnya. Saling berkolaborasi ya berarti ya.
Itu penyesuaian juga sih kalau misal kayak tongkrongan gini, misal Raffi dari Jawa, ini dari Bandung, dari Banten, aku dari Sulawesi, jadi apa ya? Jadi ada ini aja. Perbedaan lah gitu. gitu. Perbedaan, tapi setelah nongkrong ini bisa menyesuaikan bahasa gitu. Jadi kayak misal aku dari Jawa, terus aku share nih bahasa-bahasa Jawa, jadi kalian tahu beberapa bahasa Jawa. Betul. Begitupun kayak bahasa Sulawesi, bahasa Sunda, gitu. Kayak kita saling tahu gitu. Jadi justru seru ya itu ya. Kalau misalnya anak gaul nih gitu tuh nongkrong sama yang mungkin beda-beda daerah, otomatis bahasanya pun beda dong. Bahasanya beda gitu tuh. Kayak tadi Rijal nggak tahu nih gitu kan. Tiba-tiba dikasih tahu sama anak Sunda dan Jawa, bahasa gaul tuh kayak gini, artinya gini gitu. Jadi tahu dong. Iya, jadi ada pengalaman gitu kan. Kalau misal kita ngobrol sama orang Sunda, ngomongnya harus gini. Gitu. Jadi lebih tahu aja. Jadi kayak Rijal nggak ngasih tahu ke teman-teman bahwasanya Sulawesi itu ngomongnya kayak gini gitu. Ya saling bertukar lah gitu. Jadi justru itu jadi bahasa yang bagus dong. Bagus. Tapi kalau misalnya ngomongin bahasa ya, kalau misalnya emang bahasa itu sendiri jadi kolaborasi ya, menurut kalian, pandangan kalian gitu ya, bahasa itu emang bahasa itu harusnya dikembangkan, emang harusnya apa budaya-budaya bahasa yang dulu tuh ya udah sih kita gunain bahasa yang ada aja gitu tuh, apa gimana? Kalau misalkan menurut gua sih kayak ini kan Gen Z itu kayak dalam segi perubahan bahasa tuh kayak ya maksudnya kegiatan positif lah gitu, hal yang positif lah gitu kayak tapi kayak bisa dibilang positif tuh karena kayak kita harus menyesuaikan juga kayak ranahnya kayak gimana gitu, kayak kita ngomong sama siapa gitu, kita boleh kayak ngomong kayak bro gitu, terus kayak gua OTW nih gitu kan. Kalau misalkan kayak contoh dari kata gua lu gitu kan, kalau misalkan ke orang yang lebih tua tuh kayak kurang sopan atau misalnya kurang enak gitu ya kan. Kalau misalkan kayak seumuran terus kayak sama-sama anak tongkrongan kayak anak gaul lah gitu, itu kan kayak ya udah biasa gitu, kayak ya lebih gimana ya, dari segi perubahan bahasa sih bagus lah gitu. Kayak tapi jangan kayak kita juga kayak jangan melupakan juga kayak bahasa asalnya kayak gimana gitu ya. Sejauh-jauhnya kita merubah bahasa, tapi kayak kita juga jangan lupa sama asalnya gitu. Gitu. Justru kita tetap menggunakan bahasa daerah kita ya. Gitu. Kalau dari Raffi sendiri gimana? Tadi kan antar daerah kan saling ngasih tahu lah, teman gitu tuh. Bahwasanya ya bahasa Sulawesi itu gini loh, bahasa Jawa itu gini loh gitu tuh. Menurut Raffi tuh kalau misalnya emang bahasa gaul itu kayak ya udah sih digunain sekarang itu zaman bahasa gaul gitu tuh. Kayak kita pakai bahasa gaul aja apa ya, kalau misalnya yang bahasa dulu mah ya udah kali lah gitu tuh. Mungkin kayak kita kayak menggunakan bahasa gaul itu oke lah, kayak itu wajar lah Gen Z. Tapi ya kita balik lagi kayak harus kayak misalkan saya dari Jawa, kita jangan lupa dengan bahasa Jawa kita. Kalau dari gua sih kayak, nah misal nih kita nongkrong kayak gini nih, pasti beda-beda daerah kan. Jadi aku ngomongnya tuh kayak ngikutin kalian. Kalau misal aku ke Sulawesi, pasti ngomongnya bahasa di sana. Jadi kayak ada penyesuaian lah. Di sini sama di sana. Gue sambil minum ya, gue kayak boleh. kayak gimana ya, anak-anak gaul soalnya. Nah, ngomongin anak gaul nih, gue kayak jadi penasaran gitu tuh. Ada nggak sih ketika kalian nongkrong gitu, kayak kalian nemuin suatu unik gitu atau fun fact lah gitu, fakta menarik ya, kalian ngobrol sama orang gaul, kalian nggak tahu gitu tuh di awal ya, apa kalian pernah ngobrol pakai bahasa gaul tapi ada orang yang nggak tahu. Ada nggak cerita kayak gitu yang bisa diceritain gitu tuh? Ada nggak? Siapa dulu nih? Dari pada ada nggak? Siapa dulu? Dengar nih. Bener deh. Dari saya sih sebenarnya pernah kayak misal waktu pertama kali ngobrol sama kalian pasti ada kayak perbedaan. Kata ini apa sih, kayak misalnya ada kata baru yang nggak pernah dengar di Sulawesi. Waktu dengar di sini, ini apa sih artinya gitu. Jadi semakin kesini jadi lebih paham lah. Jadi apa ya, lebih ngerti aja gitu. Jadi intinya kayak sering-sering apa ya, menambah relasi gitu. Bersosialisasi itu penting gitu sih. Kalau dari Vio sendiri kayaknya ada suatu hal yang pengen diceritain gitu, apa sih?
kayak kalau misalkan dari segi pengalaman gue ya, kayak adalah beberapa kali gitu lah gue kayak ketemu kayak sama orang kayak gue OTW ya, kayak dia tuh kayak mikir dulu gitu kayak dia mungkin di otaknya kayak apa nih gitu ya, kayak tapi kayak setelah kayak sering nongkrong lah, kayak sering main gitu ya, sering ngopi, itu kayak dia tiba-tiba kayak oke gitu. Jadi kayak secara tidak langsung kan dia udah ngerti gitu lah. Secara kayak dia sering main terus kayak dia sering juga mungkin kayak dengar kata OTW gitu. Jadi kayak dia udah ngerti gitu. Gitulah. Justru kalau misalnya ketika nongkrong nih bahasa gaul nih gitu, gue nggak tahu, gue nanya dong. Tapi ada yang menurut yang menarik banget kata gue juga. Bisa dibilang lucu sih gitu tuh. Gue pernah di nongkrong bahasa gaul gitu kan. Ada orang yang gaul. Satu orang nggak ngerti, bukannya nanya searching Google. GPT Dia juga kayak ada orang ngomong anyway, gue tuh tadi tuh habis dari sini gitu tuh. Tadinya kita tuh ngobrol tentang fashion lah. Dia baru ngomong anyway gue tadi habis dari ini nih gitu tuh. Anyway itu apa ya? Aduh, aku pernah lagi. itu ngasih taunya gimana itu? Atau kalian ada emang walaupun bahasa gaul itu sebagai memudahkan untuk bersosialisasi kalau bisa ada orang yang introvert diajak gaul gitu, bukannya nanya malah searching, itu gimana? Itu dari diri sendiri masing-masing sih, kayak seharusnya kayak nanya kayak gitu artinya ini apa, biar kayak lebih enjoy aja gitu. Terus juga kayak teman-teman pasti lebih paham, maksudnya kayak ini anak jarang nongkrong, misal anaknya introvert, jadi kayak pakai bahasa yang biasa aja, nggak yang bukan yang bahasa gaul gitu. Justru kita malah kalau misalnya gitu ya kita kasih tahu aja ya. Iya gitu. Makanya kayak ada penyesuaian lah gitu sama teman-teman. Biar cepet juga gitu kayak penyesuaiannya gitu, jadi kayak nggak lama. Oh gitu. Jangan lupa nanya. Guys, nanya. Walaupun kan anak nongkrong kan katanya ya, orang anak nongkrong nih, kalau anak gaul nongkrong tuh susah dihubungin gitu. Susah dihubungin gitu tuh. Kayak yang dibahas itu apa sih sebenarnya? Yang dibahas anak-anak gaul itu apa sih? Yang dibahas anak-anak gaul itu sebenarnya kalau dalam tongkrongan nih fashion kah atau apakah, sampai lupa yang namanya gadget, malah sempet-sempetnya bukan nanya sih gitu. Makanya pentingnya komunikasi. Komunikasi. Pentingnya literasi. Bertanya itu kayak suatu hal yang malu nggak sih sebenarnya? Enggak lah. Kalau bisa nggak bertanya kita sesat di jalan ya. Itu nih, ingat ya untuk yang malu nanya jangan lupa nanya. Nanya. Ada temen nih, ada teman. Jadi kalau misalnya orang gaul tuh ya, kalau lagi nongkrong itu HP itu di nomor 2-in gitu. Yang penting obrolan kan, yang penting nongkrong dulu gitu. Ngopi. Jangan lupa mobil intinya. Ngopsyu. Sokin. Gitu lah. Justru emang bahasa gaul tuh jadi seru ya. Apalagi gua sendiri gitu tuh abis ngobrol sama anak-anak gaul ini, justru emang pembawanya lebih chill, lebih santai, lebih enak diajak ngobrol gitu. Lebih bebas gitu. Kayak nggak yang kaku. Aduh, gua nggak kenal lu lagi. Gua ngomongnya kayak gimana ya? Tapi justru anak-anak gaul tuh malah saling menyesuaikan. Dia nggak, walaupun emang ada dari daerah Sulawesi gitu ya, nggak tahu gitu. Justru ya kita menyesuaikan. Padahal menyesuaikan dia gitu. Lu pun nanya. Justru asiknya di situ nongkrong ya. Jadi kayak sering-sering aja lah nanya kayak artinya ini apa kayak gitu. Jangan malu untuk bertanya. Betul. Sesat di jalan nanti. Sharing itu penting guys. Sharing itu penting. Supaya lebih nyambung aja kalau ngobrol gitu. Kan kalau misalnya nggak nyambung kan kayak gengsi, nggak nyambung kayak gitu. Kayak sedikit agak gimana gitu. Ngomong-ngomong ya, dari tadi ngobrolan seru ya, emang games itu kalau misalnya nongkrong itu suka lupa waktu. Kita ini sekarang tiba-tiba sekarang mau di akhir aja ya, 19 menit nih mau di akhir. Justru gue pertama kali awal ya, sebelum masuk sini tuh kata gue nemu orang gaul nih gitu tuh,
minum yang beda-beda kayak kelihatannya wah gue bakal gimana ya gitu. Itu kalau misalnya gue memposisikan sebagai orang yang nggak tahu gitu kan kayak gue sama orang gue kayak gue bakal ngobrol kayak gimana sih? Enggak, kita enggak gitu. Kayak menyesuaikan aja. Tapi justru kalian welcome gitu tuh. Justru kita welcome, Gen Z welcome. Iya. Asik ya. Asik. Apalagi pakai bahasa gaul. Tapi kalau misalnya boleh deh nih ada yang pengen disampaikan deh dalam bahasa gaul itu sendiri itu tuh kalau misalnya emang ke orang lain, ke orang nggak tahu, ke orang introvert gitu, apalagi kalau misalnya ke orang lagi nongkrong bukannya nanya searching Google nih gitu, apa sih yang pengen dikasih tahu gitu kalau misalnya dalam bahasa gaul Gen Z nongkrong itu apa sih yang pengen dikasih tahu coba? Kalau dari gue sih bahasa gaul itu penting ya bagi kayak tongkrongan yang Gen Z gitu. Jadi kayak lebih paham aja, lebih apa ya, sefrekuensi aja kalau ngobrol searah gitu. Jadi kayak lebih simpel juga. Jadi kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dari gue ya kayak kalau misalkan kita pakai bahasa gaul tuh lebih enak, terus kayak lebih asik. Terus kalau misalkan kayak di tongkrongan tuh kayak ya orang pun kayak kalau misalkan kitanya gaul kita kayak asik balik gitu ya. Terus kayak bisa juga kayak nambah relasi gitu dari kayak kita menggunakan bahasa gaul tuh kayak orang-orang ikutin terus kayak oh ini gitu kayak banyak yang nanya gitu. Jadi kan kita kan kayak kenal sana sini gitu. Kalau misalnya menurut gue sih gitulah. Justru kita ngasih tahu juga ke orang lain gitu. Iya. Biar rapi nih gimana Benar, nih. Kalau menurut gua bahasa gaul itu penting sih untuk bersosialisasi gitu. Tapi kayak kita juga jangan lupa sama bahasa-bahasa kita yang asli, yang asal deh gitu. Jangan lupa gitu. Oh, justru kita menggunakan bahasa itu ya sebagai emang perubahan pengembangan bahasa gitu. Tapi perlu disclaimer ya. Betul disclaimer ya. Oh, Gen Z ngomongnya nanti ngomong disclaimer dulu nih. Kita jangan sampai lupa sama bahasa-bahasa daerah kita gitu ya. Wah, hebat. Tepuk tangannya. Oke, mungkin last ya ini terakhir gitu tuh. Thank you mungkin yang udah mau nonton kalau misalnya ditonton ya. Thank you gitu. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa nih pesan-pesan dari teman-teman yang gaul nih gitu tuh. Jangan lupa dicatat, didengar gitu tuh. Kalau misalnya ada yang ditanya gitu tuh. Kalau misalnya nongkrong sampingin dulu lah HP. Nanti call-nya nanti gitu. Nanti aja Kayaknya nanti HP udah berdoa gitu. Mungkin sebagai terakhir nih ya, buat teman-teman bahwasanya penting ya bahasa itu bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang menyingkirkan budaya kita masing-masing, tapi justru sebagai pendekatan, sebagai sosialisasi kita sama orang lain gitu tuh. Dengan kita menyetarakan orang lain, kita pun tidak melupakan bahasa kita sendiri seperti itu ya. Wah, hebat. Jadi kayak kita boleh menggunakan bahasa tapi kita kayak nggak lupa juga sama bahasa kita sendiri gitu ya. Dan kita juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Sama kalau misalkan menggunakan bahasa gaul gitu, kita jangan juga ada porsinya. Sama orang tua misalkan itu beda lagi kita. Kita harus bisa membedakan lah gitu. Harus sopan. Baik lagi menyesuaikan sesuai pada tempatnya. Buat yang terakhir nih cheers dulu nggak sih? Kalau nongkrong jangan lupa cheers ya. Ngopi. Ini nggak di endorse ya. Jadi kita tutup ya. Oke, untuk yang terakhir menutup podcast kita kali ini kita pakai buat cheers ya. Cheers. Cheers. Cheers.